yang abrasi. Oke, Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK. Dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama dua menteri. Saya ingin bertanya lagi Mas Boyamin, siapa nama dua menteri itu? Menteri saat menjabat, bukan dua nama menteri loh ya. Kemarin itu jabatannya yang saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta, dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Dan sebenarnya ilmu ini adalah ilmu saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau Kejaksaan Agung justru gercep itu dengan penyelidikan, sudah meminta dokumen-dokumen kepada Lurah Kohot, ya memang ilmunya dari sana. Dan nampaknya Kejaksaan Agung tidak mau kalah atau tidak mau tinggal diam dan sudah gerak cepat, sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Jadi ya kalau itu saya kawal dua-duanya, KPK maupun Kejaksaan Agung. Nanti kalau lemot atau tidak menyasar kepada pihak-pihak yang menurut saya terlibat, ya saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Itu aja. KPK sendiri, Mas Boyamin, tanggapannya sampai sekarang seperti apa? Tadi Mas Gufroni katakan kalau ke polisi, Mabes sudah mengatakan sedang mempelajari, itu kurang lebih 2 pekan. Kalau KPK responnya seperti apa, Mas Boyamin? Kelamaan itu. Hari berikutnya saya sudah dihubungi oleh pihak penelaah Dumas dan sudah minta dokumen-dokumen saya. Saya berikan dokumen, misalnya ada akte jual beli tahun 2018. Itu berdasarkan letter C, ada akte jual beli oleh notaris, PPAT bahkan, bukan notaris jadi ya, PPAT. Dan saya lacak itu memang di Tanjung Burung, gitu, di situ. Nah, itu ada peristiwa tahun 2012 sampai 2022. Itu banyak masyarakat yang mencari surat segel tahun 1982 ke kantor pos Teluk Naga sampai ke Jakarta. Ada peristiwa itu saya sampaikan ke KPK. Sudah berapa lama laporan ke KPK yang Anda laporkan sampai saat kita bicara sekarang ini? Baru minggu kemarin kan, itu hari apa? Hari Selasa atau apa, lupa saya. Ya, pekan kemarin baru. Terus karena ini libur panjang saya tercetus Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama, Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga. Kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden, Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau 2 pekan Anda, sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung panggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik.
Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini Bukan, jangan bilang hakim jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, kemudian itu biar pengadilan sertifikatnya. yang ngusut. Bentar Udah, dulu biar Pak Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter kepada Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, terus Jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak Jadi habis semua airnya? habis semua kepada pihak Tanah 92 hektar? habis semua. Kemakan ombak semua? Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami Selatan aja atau cuma berbau 2 air tahun. laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut? Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Pengkhianat juga. Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan di aja yang sertifikat. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan tidak lama-lama pernah ini membeli Ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. gitu. Ini di Kita- Sukadiri ya, bukan di Kohot. Baik, kita harus Gitu, jeda gitu. dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.